Jemaat Tuhan, Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji nama Tuhan, pada hari ini kita dapat memperingati hari kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib tahun ini pada Jumat Agung. Mari kita mempersiapkan seluruh keberadaan kehidupan kita, pikiran dan hati kita datang pada Tuhan melalui ibadah tua gereja dan online, sungguh tidak mengurangi sukacita dan semangat kita untuk datang menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan kekasih di dalam Yesus Kristus, saya mengajak kita semua berdiri bersama orang percaya sepanjang abad. Kita akan mengucapkan pengakuan iman Kristen yang berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, Allah yang mengasihi kami di dalam anak-Mu Yesus Kristus, pada pagi ini ya Tuhan, kami memanjatkan puji dan syukur kami atas anugerah-Mu yang selalu sempurna di dalam kehidupan kami. Teristimewa hari ini ya Tuhan, kami sebagai umat ketebusan-Mu dapat memperingati hari pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, sebagai bukti bahwa Tuhan mengasihi kami umat-umat-Mu. Tuhan, selayaknya lah kami memperingati hari kematian Tuhan Yesus itu bagi kami. Pada hari Jumat Agung ini ya Tuhan, Engkau menolong kami dalam persekutuan ibadah kami, sehingga penyembahan kami hari ini, puji-pujian kami, bahkan firman Tuhan yang akan kami pelajari akan memberkati kehidupan jiwa dan rohani kami. Tuhan, biarlah segala sesuatu yang kami lakukan dalam penyembahan ibadah kami mendatangkan hormat dan kebesaran bagi nama Tuhan, sehingga kehidupan kami diberkati. Jemaat Tuhan, pertolongan kita di dalam ibadah hari ini dari awal sehingga sampai selesainya dengan selamat, datangnya dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom, kita memuji nama Tuhan. Oleh karena kasih-Nya, kita mendapat kesempatan untuk memperoleh kehidupan kekal melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kita memuji Tuhan dengan sebuah pujian dalam Kemenangan Iman nomor 291. Mungkinkah 291? Mungkinkah aku pun serta tertolong oleh darah-Nya, karena ku Yesus
yang abadi, menanggung siksa yang keji. Kasih-Nya lah alasannya menanggung dosa dunia. Kasih-Nya lah alasannya menanggung dosa dunia. Ditinggalkannya tatanya menuju dunia yang cemar. Ditinggalkannya kuasanya, didorong kasih yang benar, dan aku pun tertolonglah, terpilih jadi miliknya, dan aku pun tertolonglah, terpilih jadi miliknya. Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan pada Paskah pada hari ini yang disampaikan oleh Pak Gembala. Namun sebelum itu kita menyanyikan sebuah pujian dalam Kemenangan Iman nomor 229. 229, ajaiblah anugerah Yesus. Ajaib anugerah Yesus, dosaku terhapus, lidahku tak terkata betapa indahnya, bebanku dihilangkan, jiwaku terlepas. Ajaiblah keselamatan, anugerah Tuhan. Ajaiblah anugerah Tuhan, anugerahnya Yesus, lebih dalam dari laut besar, laut yang besar. Anugerahnya yang sempurna bagiku, yang menutupi segenap celahku. Jauh besarlah dari dosaku, besarkan nama Yesus yang terindah, pujihu. Ajaib anugerah Yesus, dapatkan yang sesat, olehnya diampuni, selamat sempurnalah, rantainya diuraikan, beri kemerdekaan. Ajaiblah keselamatan, anugerah Tuhan. Ajaiblah anugerah Tuhan, anugerahnya Yesus, lebih dalam dari laut besar, laut yang besar. Anugerahnya yang sempurna bagiku, yang menutupi segenap celahku. Jauh besarlah dari dosaku, besarkan nama Yesus yang terindah, pujihu. Ajaib anugerah Yesus, dapatkan yang najis, dilahirkannya baru,
menjadi anakku, hidup kekal sentosa jadilah miliknya. Ajaiblah keselamatan anugerah Tuhan, ajaiblah anugerah Tuhan, anugerahnya Yesus lebih dalam dari laut besar, laut yang besar. Anugerahnya yang sempurna bagiku, yang menutupi segenap celaku. Jauh besarlah dari dosaku, besarkan nama Yesus yang terindah, pujiku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Bapa yang setia dari kekal sampai kekal. Kami bersyukur di mana Engkau sudah menyertai kehidupan kami pada minggu ini. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami datang menyembah Engkau, mengagungkan Engkau, meninggikan Engkau sebagai Bapa yang baik buat kami. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Sehingga Engkau telah memberikan putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus untuk kami. Terima kasih atas pengorbanan-Mu di kayu salib. Engkau rela disiksa, dihina, direndahkan, dan mati di kayu salib. Semuanya Engkau lakukan bagi kami untuk menebus dosa-dosa kami agar kami diselamatkan. Terima kasih Yesus. Bapa yang baik, kami menyerahkan keberadaan anak-anak Tuhan yang saat ini masih bergumul dengan penderitaan sakit penyakit. Dimanapun mereka hari ini berada, dimanapun mereka saat ini Tuhan dalam pembaringan mereka. Tangan Tuhan yang berkuasa, Engkau menjamah, menyembuhkan, menghancurkan bibit-bibit penyakit yang sedang mengidap di tubuh mereka saat ini. Yang sedang menggerogoti tubuh mereka saat ini Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa, kami yakin Tuhan mampu menyelesaikan segala keadaan yang sedang dialami oleh anak-anak Tuhan dalam jemaat ini. Terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa untuk orang-orang tua kami yang ada dalam jemaat ini. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini mereka masih ada, itu artinya bahwa Tuhan menyayangi mereka. Tuhan mengasihi mereka. Sehingga mereka boleh menjalani kehidupan mereka sampai saat ini. Berikanlah kekuatan. Berikanlah kesehatan yang sempurna. Kesabaran terlebih dalam kehidupan mereka. Dalam menjalani hari-hari mereka ya Tuhan. Bapa yang baik. Doa kami pada pagi hari ini untuk seluruh anggota jemaat. Apapun profesi anak-anak Tuhan dalam jemaat ini, kami doakan Tuhan sumber segala berkat. Engkau alirkan di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah usaha. Sehingga di dalamnya mereka memuliakan Tuhan. Mereka mengagungkan Tuhan sebagai Allah yang sudah memberkati. Terima kasih. Kasih banyak. Bapa yang baik, pagi hari ini kami berdoa. Menyerahkan untuk keberadaan anak-anak Tuhan di mana-mana yang sedang mengalami duka cita. Kiranya Tuhan menolong mereka hari ini. Berikanlah mereka penghiburan. Berikanlah mereka kekuatan.
Kami yakin dan percaya pengalaman duka cita akan membuat mereka terus memandang kepada suatu rencana yang indah dalam kehidupan manusia. Terima kasih banyak Tuhan, terpujilah nama-Mu. Bapa, kami bersyukur bahwa pada hari ini kami boleh menyempatkan diri kami untuk ambil bagian melayani Tuhan lewat berkat-berkat yang Tuhan percayakan kepada kami. Berkatilah setiap anak-anak-Mu yang sudah mengulurkan tangan. Berkatilah usaha mereka, pekerjaan mereka. Kami yakin dengan berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan, mereka terus berbuat dan berbuat lebih lagi untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa untuk keberadaan bangsa Indonesia yang saat ini terus menerus kami doakan. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nyatakan yang terbaik. Pemulihan secara berangsur-angsur Engkau kerjakan dalam bangsa Indonesia yang tercinta ini. Sehingga penyakit yang meresahkan masyarakat Indonesia sedikit demi sedikit makan berangsur-angsur akan hilang, lenyap dari muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Doa kami pada pagi hari ini untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani di berbagai tempat, baik di kota-kota besar, di pelosok sekalipun. Kami doakan jemaat-jemaat lokal, Tuhan memberkati. Engkau memakai setiap hamba-hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat pada hari ini. Hingga di dalam persekutuan anak-anak Tuhan pada hari ini, berkat surgawi menjadi bagian setiap umat. Hamba-hamba Tuhan Engkau mengurapi dan memakai mereka dengan kuasa ilahi. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, Bapa yang baik. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kau berkati hamba-Mu, mengurapi, melengkapi, hingga melalui firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini akan menguatkan, akan meneguhkan iman percaya kami kepada Engkau, Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, terima kasih. Engkau memberkati persekutuan kami pada pagi hari ini. Biarlah apa yang kami lakukan di dalamnya sungguh menyenangkan hati-Mu, menjadi berkat bagi setiap umat ketebus-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, menyerahkan doa yang sudah kami naikkan kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sekarang tiba saatnya bagi kita untuk merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 27, ayat 50 hingga ayatnya yang ke-52. Injil Matius pasal 27, ayat 50 hingga ayatnya yang ke-52. Demikian firman Tuhan. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini, saya beri tema, hiduplah dalam kuasa kematian Kristus. Hiduplah dalam kuasa kematian Kristus. Hari ini umat Tuhan memperingati Jumat Agung. Jumat Agung adalah peringatan penderitaan, penyaliban dan kematian Yesus di kayu salib
menanggung hukuman dosa dunia. Keunikan agama Kristen terletak pada kematian dan kebangkitan Kristus. Seorang penulis berkata, apabila nama dan pribadi Kristus dicabut dari agama Kristen, maka tidak ada lagi yang tersisa. Karena berdiri hancur, hidup mati kekristenan, bergantung kepada pribadi Kristus sendiri. Tanpa Kristus, kekristenan tidak ada. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, kematian Tuhan Yesus adalah peristiwa sejarah yang benar-benar terjadi ribuan tahun yang lalu dan tidak perlu diragukan lagi. Alkitab, khususnya keempat Injil, dengan jelas dan tegas mengisahkan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus. Kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus adalah pengakuan iman Kristen di sepanjang masa. Penulis surat Ibrani menulis dalam Ibrani pasal 13 ayat 7-9, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, sampai selama-lamanya. Yesus Kristus, yakni kehidupannya, kematiannya, dan kebangkitannya, kita pahami sebagai pribadi yang telah datang kepada kita, sebagai firman yang menyelamatkan. Dalam salib Kristus menjadi jelas bahwa keselamatan adalah kasih karunia Allah melalui iman. Allah menyelamatkan manusia, bukan dengan ukuran manusia. Rasul Paulus menulis kepada orang-orang Kristen di Efesus, pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, makna kematian Yesus Kristus adalah untuk keselamatan bagi umat manusia berdosa yang mau percaya kepadanya. Secara prinsip, Yesus mati untuk seluruh dunia. Tetapi secara praktis, kematian Kristus berlaku hanya bagi mereka yang mau menerima dan percaya kepadanya. Bagi iman Kristen, ada jaminan dan kepastian keselamatan yang diterima setiap orang yang percaya kepadanya. Ada kepastian akan pengampunan dosa. Maka untuk itu, kita harus lebih bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepadanya. Sebab itulah arti salib. Seorang pengkhotbah berkata, salib terdiri dari dua buah garis. Pertama, garis vertikal adalah menunjuk ke atas, yaitu kepada Allah, yang berarti bahwa kita harus membangun relasi atau hubungan yang baik dengan Allah. Kedua, garis mendatar atau horizontal, yang berarti bahwa setiap orang Kristen harus membangun hubungan atau relasi yang baik dengan lingkungan hidupnya, dengan sesama manusia. Seorang penulis Kristen, John R. Stott, dalam bukunya Salib Kristus, menulis salib ada di pusat iman Injili. Orang-orang Kristen Injili percaya bahwa di dalam dan melalui Kristus yang disalibkan, Allah menggantikan kita dengan dirinya sendiri dan memikul dosa-dosa kita, menggantikan kita untuk mengalami kematian yang seharusnya kita tanggung, agar kita boleh dipulihkan kepada perkenanannya dan diadopsi atau diangkat ke dalam keluarganya. Hal ini dikatakan dalam Galatia pasal 3 ayat 13. Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Tidak ada kemungkinan lain untuk menjadi seorang Kristen selain melalui iman kepada Yesus Kristus yang disalibkan. Mengapa Yesus harus mati? Jawabannya ada dalam keyakinan bahwa manusia tidak dapat melepaskan diri dari genggaman dosa dan tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Keselamatan
bukan barang atau harga diri. Juga bukan hadiah atau pahala dari Kristus. Keselamatan adalah kasih karunia Allah di dalam Kristus. Dalam suratnya kepada orang percaya di Filipi, pasal 2 ayat 5-9, Rasul Paulus menulis, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba." Kehidupan orang Kristen harus menjadi teladan dan saksi bagi Kristus. Kristen artinya pengikut Kristus. Sebagai pengikut Kristus, kita harus mengerjakan pekerjaan Kristus. Kita mengimani, menghayati, serta melaksanakan perintahnya. Aktualisasi kebenaran Injil yang diberitakan harus dapat diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan nyata. Dalam suatu perjamuan Paskah bersama murid-muridnya, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, hiduplah dalam kuasa kematian Kristus. Kiranya melalui momentum Paskah, Gereja Kemenjil Indonesia, jemaat Pelita Kanaan, berkomitmen setia memberitakan Injil Kerajaan Allah dalam kuasa kematian dan kebangkitan Kristus. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus memeteraikannya dalam hati kita masing-masing. Amin. Sekarang kita mempersiapkan diri untuk makan dan minum dari perjamuan Tuhan. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, Tuhan Yesus telah memberikan dua ketetapan penting. Yang pertama, apabila seseorang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka Yesus Kristus memerintahkan kita untuk membaptisnya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sebagai tanda bahwa ia adalah murid atau pengikut Yesus. Yang kedua, apabila orang-orang yang telah menjadi murid Yesus Kristus berkumpul, ia memerintahkan kita untuk makan dan minum dari perjamuan kudus sebagai peringatan akan apa yang telah dilakukannya di kayu salib bagi keselamatan manusia. Pada hari ini, sesuai dengan perintah Tuhan Yesus, kita akan makan dan minum dari perjamuan Tuhan sebagaimana dinyatakan dalam firman Tuhan. 1 Korintus pasal 11 ayat 23-32. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu, ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu, banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal.
Kalau kamu menguji diri kita, kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, dari apa yang Tuhan Yesus nyatakan, jelaslah bagi kita bahwa perjamuan kudus adalah lambang dari apa yang telah Ia lakukan di kayu salib, sebagai sebuah peringatan yang mendorong kita untuk menjadi saksi atas kematian dan kebangkitannya. Tuhan Yesus tidak pernah memerintahkan untuk melakukannya dengan tujuan yang lain. Juga tidak pernah menyatakan bahwa roti dan cawan akan menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Karena pengorbanannya telah terjadi hanya satu kali saja dan tidak akan terulang lagi. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, dan agar melalui perjamuan kudus ini, kita memperoleh berkat sesuai dengan kehendak Allah, marilah kita menguji diri kita sendiri. Yang pertama, apakah saudara-saudara sungguh-sungguh telah percaya, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, serta menyatakannya dengan memberi diri dibaptis? Kedua, apakah saudara-saudara sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, berupaya untuk senantiasa hidup bagi Tuhan, dengan menjauhkan diri dari dosa, serta tetap hidup dalam kekudusan? Ketiga, apakah saudara-saudara bertekad untuk menjadi saksi bagi orang lain yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta siap mempersembahkan segala milik saudara menjadi alat dalam tangannya untuk memperluas kerajaan Allah? Jika saudara-saudara menjawab ya di dalam hati, marilah kita mengambil waktu sejenak berdoa secara pribadi, mengucap syukur atas keselamatan yang telah kita peroleh melalui pengorbanan Yesus Kristus, seraya mengakui segala dosa yang telah kita lakukan karena ketidaktaatan pada firman Allah. Mari kita tunduk kepala sejenak, berdoa dengan diam-diam dalam hati. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Kami boleh makan dan minum dari perjamuan Tuhan sebagai peringatan akan kematian Kristus bagi kami. Kristus yang telah mati di kayu salib menanggung hukuman ganti kami. Kiranya melalui perjamuan kudus ini akan memberi kepada kami motivasi untuk lebih bersungguh-sungguh dalam mengiring Tuhan, dan mengingatkan kami kembali akan kewajiban dan tanggung jawab kami sebagai orang percaya untuk memberitakan kematian Kristus kepada orang lain yang belum percaya. Terima kasih dan pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, mari kita menyiapkan roti dan air atau cawan yang telah disiapkan. Mari kita menyiapkan roti. Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan roti bersama-sama. Mari kita siapkan cawan atau air. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum bersama-sama. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita berdoa.
Terpujilah Engkau Tuhan, atas berkat dan pertolongan-Mu kepada kami dalam mengikuti sakramen perjamuan kudus. Acara ini dapat kami ikuti dengan baik sampai selesai. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau sudah memimpin dan memberkati ibadah kami dari awal sampai selesai. Doa kami, segala sesuatu yang telah kami lakukan dalam ibadah ini sungguh berkenan kepada Tuhan, dan kami sekalian diberkati. Bapak Ibu, jemaat kekasih Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita. Karena itu arahkanlah hatimu kepada Allah, lakukan kehendak Tuhan dalam hidupmu. Terimalah berkat. Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu untuk menjalani hari-harimu mengiring Tuhan, sampai Kristus datang melantik kita saleh-salehnya. Puji Allah, pohon berkat. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia segenap bumi, di surga pun memuji-Mu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Demikianlah ibadah kita. Selamat Jumat Agung. Tuhan memberkati kita. Shalom. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Kau gantikan Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu
kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu mahal, hati kami berterima kasih. Terima kasih, Kau tebus hidupku.